Pemerintah Kota Metro menggagas program 100 hari kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Wali Kota Bambang dan Wakil Wali Kota Rafiq menyapa masyarakat lewat agenda buka bersama yang digelar hari kedua Ramadan. Ratusan masyarakat tampak hadir menyambangi rumah dinas Wali Kota Metro. Pada kesempatan itu, Wali Kota Metro memberikan apresiasi kepada sejumlah siswa-siswi berprestasi dalam bentuk dukungan biaya pendidikan. Besoknya hari pertama masuk kerja, Bambang Rafiq langsung mengecek kinerja ASN. Keduanya memantau langsung kondisi kantor dan aktivitas pegawai pemerintah yang bertugas di kantor Wali Kota Metro. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Sementara saat agenda pidato perdana di DPRD Metro, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memaparkan 9 program prioritas. Bambang berjanji membawa Kota Metro sebagai kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius. Dia mengucap syukur sekaligus berterima kasih terkait dukungan semua pihak dalam proses transisi kepemimpinan yang berlangsung kondusif. Menurutnya, amanah yang diberikan masyarakat menjadi tanggung jawab menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Kedepan, Kota Metro diharapkan dapat bertransformasi menjadi kota modern, nyaman, ramah lingkungan dengan tetap menjaga nilai-nilai religius. Bambang secara rinci menjabarkan 9 misi utama sebagai prioritas pembangunan Kota Metro yang mencakup peningkatan mutu pendidikan formal, informal, dan non-formal yang berkarakter. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi. Mengembangkan karakter literasi, seni budaya, dan wisata sebagai bagian dari identitas Kota Metro. Kemudian meningkatkan literasi keagamaan, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sarana prasarana publik yang efisien dan transparan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan sektor sosial dan ekonomi, mengembangkan infrastruktur teknologi informasi untuk menjadikan Metro sebagai kota berbasis digital. Terakhir, yakni terkait penataan ruang, infrastruktur dan lingkungan kota dengan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan waktu 6 bulan setelah dilantik RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029, ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro dalam rangka awal kepemimpinan kami sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro periode 2025-2030. Rasa syukur juga kami panjatkan karena pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 yang lalu telah dilaksanakan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Istana Negara yang berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, telah dilakukan serah terima jabatan dari Wali Kota Metro periode 2021-2025 yang alhamdulillah juga berjalan dengan lancar dan baik. Kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Metro atas amanah yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin kota ini selama 5 tahun ke depan. Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan kami laksanakan dengan penuh dedikasi dan pengabdian demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Metro. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebagai bagian dari komitmen kepemimpinan kami, Kota Metro harus menjadi kota yang nyaman untuk ditempati, modern dalam tata kelola pemerintahan, dan ramah lingkungan dalam pembangunan, dengan tetap memiliki sikap religius untuk memiliki kerangka moral yang kuat, dengan mengusung visi Metro Kota Cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius, dengan harapan ke depan Kota Metro dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, dengan visi yang kami usung tersebut dan dalam upaya mewujudkan ada beberapa prioritas yang akan menjadi fokus utama pemerintahan ke depan yang kami rumuskan pada 9 misi untuk periode 2025-2030.
2030, yaitu misi 1, meningkatkan mutu pendidikan formal, informal, dan non-formal yang berkualitas. Misi 2, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Misi 3, meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Misi 4, mengembangkan karakter literasi seni budaya dan wisata masyarakat. Misi 5, meningkatkan literasi keagamaan. Misi 6, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sarana prasarana publik. Misi 7, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sosial dan ekonomi. Misi 8, mengembangkan infrastruktur teknologi informasi perkotaan. Dan misi yang ke-9 adalah menata ruang infrastruktur dan lingkungan kota. Selanjutnya, visi dan misi tersebut akan kembali dirumuskan untuk disusun menjadi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kota metro tahun 2025-2045 dengan memperdomani rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung tahun 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2005-2029 yang tentunya akan dimungkinkan adanya penyesuaian karena adanya penyelarasan yang pada akhirnya nanti sampai dengan menjadi peraturan daerah kota Medan. Rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 juga akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kota metro tahun 2026 dan menjadi dasar penyelarasan perubahan rencana kerja pemerintah daerah kota metro tahun 2025. Penyusunan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kota metro tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Apabila dalam waktu 6 bulan setelah dilantik RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029 tidak ditetapkan, maka mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. Semoga dalam penyusunan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Metro tahun 2025-2029 ada sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan sehingga tidak terdapat kendala dan dapat diselesaikan tepat waktu. Saudara-saudara sekalian, kami menyadari bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh masyarakat untuk bersatu, bergandengan tangan, dan bekerja sama membangun kota metro menjadi kota metro yang cerdas. Kami berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang mendengar, berdiskusi, dan bekerja sama dengan rakyat. Setiap program yang kami laksanakan akan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan bersama. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, akhir kata, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kota Metro, Forkopimda Kota Metro, dan seluruh elemen pemerintahan yang telah mendukung jalannya roda pemerintahan. Mari kita bersama-sama bekerja, berkontribusi, dan mengabdi untuk membangun metro yang kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi setiap langkah kita dalam membangun metro yang lebih baik. Bapak Ibu, demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau
Masih suasana Ramadan, pemerintah Kota Metro memfasilitasi pelaku UMKM kuliner untuk pemasaran produk selama bulan Ramadan. Sentra kuliner yang berlokasi di Sumber Park menjajakan takjil dan makanan siap saji selama Ramadan 1446 Hijriah. Wisata kuliner Ramadan tahun ini disiapkan untuk membantu masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mendapat menu buka puasa. Pemerintah memfasilitasi sebanyak 110 lapak untuk pelaku UMKM berjualan aneka makanan dan minuman, sayur siap saji hingga kudapan buka puasa. Selain menggeliat ekonomi pelaku UMKM via pasar Ramadan, pemerintah juga memastikan kendaraan operasional dalam kondisi prima. Oke Bu, terima kasih. Mantap untuk puasanya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro gerak cepat melakukan pengecekan sebanyak 202 kendaraan dinas di halaman Wisma Haji Al-Khairiyah Metro. Pengecekan ratusan kendaraan menyasar pemeriksaan fisik, mesin maupun kelengkapan surat maupun administrasi kendaraan dinas. Hal itu dilakukan sebagai langkah pendataan sekaligus memastikan kendaraan operasional dalam kondisi prima. TBC nggak ada di situ. Ayo, dua ini kan. Terus ini kan 221. Kita setelah melakukan pengecekan kendaraan dinas, ya ada beberapa hal temuan-temuan yang langsung juga kita perintahkan untuk memperbaiki, termasuk kalau misalkan ada STNK dari beberapa OPD yang memang ahli, nah itu cepat harus dibayarkan pajaknya. Agar supaya apa? Memberikan contoh yang baik buat masyarakat di Kota Metro, bahwasanya siapapun yang memiliki kendaraan itu juga setiap tahunnya harus dibayar pajak. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengimbau OPD taat pajak. Bambang menginstruksikan Satker terkait segera melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas. Senada dengan Wakil Wali Kota Metro Rafiq, ia meminta kendaraan dinas atau Randis tidak dipasang atribut maupun stiker di luar masing-masing instansi maupun OPD terkait. Menurutnya, Randis bukan merupakan barang pinjaman untuk dipakai pribadi. Rafiq menyarankan Randis tidak diparkir di rumah dengan ketentuan selesai digunakan dikembalikan ke masing-masing OPD maupun rumah dinas. ASN maupun pemegang Randis diharapkan memakai kendaraan sesuai peruntukan, khususnya jelang libur Lebaran tahun ini. Randis diminta tidak beroperasi di luar kedinasan dan jam operasional dibawa untuk kepentingan pribadi. Kembali kepada seluruh OPD dan pegawai negeri sipil di Kota Metro, kendaraan dinas ini bukan bersifat dipinjamkan ke masing-masing OPD untuk dipakai pribadi. Jadi tidak boleh ada pemasangan stiker-stiker baik untuk kegiatan ataupun tempat-tempat wisata. Juga
untuk peruntukan yang sebenarnya kendaraan dinas ini ketika tidak digunakan sebaiknya memang yang benar adalah tidak diparkir di rumah pribadi, tapi diparkir di kantor-kantor dinas atau di rumah-rumah dinas. Jelang Lebaran, pemerintah menggandeng Satgas dengan memastikan stok komoditas bahan pokok dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Langkah itu mencegah penimbunan barang yang berimbas kelangkaan sehingga memicu kenaikan harga. Pemerintah bekerja memastikan kelayakan barang yang dijual serta ketersediaan pangan di kota metro aman hingga Lebaran. Hal itu dilakukan untuk menekan laju inflasi dengan mengintensifkan komunikasi dengan agen dan distributor guna menjaga stabilitas harga. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah Kota Metro merilis program kado ulang tahun yang diluncurkan Kemenkes RI. Program yang berisi pengecekan kesehatan gratis berlaku bagi masyarakat dan bayi baru lahir kurun 30 hari dari ulang tahun. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memastikan masyarakat cukup menunjukkan identitas untuk mendapatkan layanan di Posyandu maupun puskesmas di seluruh Kota Metro. Program Bawa KTP dilayani alias BKD bertujuan menjamin pemerataan bagi setiap lapisan masyarakat. Bambang menyebut tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak tersentuh layanan kesehatan dan meminta melapor terkait kendala yang dihadapi di lapangan. Masuk libur Lebaran, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memimpin apel penegakan disiplin di halaman kantor Pemkot Metro Selasa pagi. Bambang mengecek angka kehadiran ASN usai libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Bambang sempat berdialog dengan ASN terkait kesiapan pelayanan instansi pemerintah di hari pertama masuk kerja. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelayanan ke masyarakat dapat berjalan maksimal mengingat jeda 10 hari libur Lebaran. Wali Kota menguatkan kedisiplinan ASN dengan tidak bolos dan masuk tepat waktu sesuai jam kerja. Puji dan syukur. Di dinas kesehatan atau seorang dokter ini adalah bagian yang spesial, bagian yang tidak semuanya orang bekerja dengan tulus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, senantiasa tersenyum. Saya hormati dan kami banggakan semua Bapak Wali Kota Metro. Selamat datang Pak di Puskesmas Sololyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Kepala BPJS Cabang Kota Metro atau Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ini. Tapi nggak nangis. Semuanya ya. Pada, lagi apa ya? Hormat, berat. Tegak, berat. Lomba. Tiga. Jangan cium.
Sementara wakilnya sibuk mengurus persoalan klasik perkotaan di tempat pengelolaan akhir sampah TPAS Karangrejo Metro Utara. Pemerintah Kota Metro berjanji menindak tegas pelaku pembuangan sampah yang berasal dari luar Kota Metro. Pernyataan itu disampaikan Wakil Wali Kota Rafiq pasca operasi tangkap tangan truk sampah dari Lampung Tengah yang dilakukan anggota DPRD Metro Sudarsono bersama masyarakat Kamis kemarin. Pemerintah secara tegas melarang sampah dari luar Kota Metro masuk ke TPAS dan memberi peringatan sekaligus bakal menempuh jalur hukum setiap tindakan pembuangan sampah secara ilegal ke Kota Metro. Dari kepolisian, kemudian dari OPD terkait juga tadi ada di Dinas PU. Berarti untuk menyelesaikan sampah di TPA ini memang betul-betul sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, dan alhamdulillah Pak Wali dan Pak Wakil sangat mengapresiasi sehingga gerak cepat ini mudah-mudahan saja menjadi awal yang baik untuk penyelesaian sampah di TPA Karangrejo. Ya, mudah-mudahan saja nanti dengan teman-teman media bisa memberitakan ini sehingga bagi yang bukan warga Kota Metro yang pengangkutan sampahnya itu bisa tahu dengan berita ini sehingga mereka tidak akan lagi memasukkan sampah ke TPA. Sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh Pak Wakil Wali Kota kepada Pak Supardi ya, salah seorang yang membuang sampah dari luar Kota Metro ke TPA Karangrejo di Metro ini, beliau menghimbau untuk tidak lagi membawa sampah dari luar Kota Metro, khususnya dari Lampung Tengah maupun Lampung Timur, ke TPA Karangrejo. Apabila hal tersebut masih dilakukan, ya kami tidak memberi peringatan lagi, tetapi langsung nanti kita serahkan kepada hukum yang berlaku. Praktik buang sampah secara ilegal merupakan warga sekitar TPAS Karangrejo Metro Utara. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Metro itu menilai sampah dari luar Kota Metro menambah pelik persoalan sampah yang berdampak bagi kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sudarsono menilai masalah sampah perkotaan khususnya produksi sampah plastik rumah tangga menjadi PR yang masih harus dirampungkan pemerintah. Kita serahkan baik-baik, tapi intinya begini, saya nggak mau Metro ini yang akan kita jadikan kota luhur, kota yang berluhur, kota yang tercatat. Jangan dibuangi sampah di Lampung Tengah dan Lampung Timur. Bayangin loh, kalau namanya tinja Lampung Timur berkumpul ke sini kan kurang ajar. Lampung Tengah ke sini, sampah ke sini. Lah gue ini lahir di sini, gede sini, sawah gue situ, rumah situ. Ini waktu dulu TPA ini di penyerahan, saya kepala desa 96. Penyerahan. Aku punya beban moral ke masyarakat. Gimana caranya ini ke depan lebih baik? Ya. Karena satunya. Ya, kawan dari kepala desa. Kamu tuh ya, saya dari tim kebapan. Jadi tadi kami sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kami sudah menangkap oknum yang membuang sampah dari luar Kota Metro menggunakan truk. Truknya sudah kami sita, sampahnya juga sudah kami naikkan, akan kami kembalikan ke daerah asal. Kami berharap hal ini tidak terjadi lagi karena sudah ada komitmen juga dengan kepolisian. Bagi oknum yang masih mengulangi akan berurusan langsung dengan pihak kepolisian. Merupakan capaian tertinggi di antara dari data yang dihimpun Kota Metro memproduksi sekitar 100 sampai 120 ton sampah per hari yang dihasilkan dari 160 jumlah penduduk. Selama sekitar 37 tahun beroperasi, masyarakat terdapat limbah sampah dengan kondisi overkapasitas sampah yang terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Kapasitas TPAS Karangrejo seluas 14 hektar, saat ini hanya sekitar 7 hektar baru mampu dioptimalkan sebagai lahan penampungan sampah. 14 tahun pada tahun 2000 atau RPJMD yang ditetapkan sebesar 72,8 memiliki proyeksi harapan hidup hingga usia 75,43 tahun, mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat. Pada tahun 2024, Kota Metro memiliki total panjang jalan sebesar 413,09 km yang terbagi atas jalan nasional sepanjang 9,93 km, jalan provinsi sepanjang 15,85 km, dan jalan kota panjang 387,31 km. Dari total jalan kota tersebut tercatat
216,96 km atau 56,02% dalam kondisi baik, 54,86 km dalam kondisi sedang, 57,19 km mengalami rusak ringan, dan 58,30 km mengalami rusak berat. Persentase total jalan dalam kondisi mantap, baik, dan sedang adalah 70,18%, masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 92,27%. Selain persoalan sampah, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memaparkan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2024 di ruang sidang DPRD Metro Senin siang. Wali Kota menjelaskan kondisi sejumlah sektor kebijakan maupun program pembangunan selama periode tahun sebelumnya, termasuk kondisi infrastruktur yang ada di Kota Metro. Kota Metro memiliki total jalan sepanjang 413,9 km yang terdiri dari 9,93 km jalan nasional, 15,85 km jalan provinsi, dan 387,31 km jalan kota. Dari total jalan berstatus milik Kota Metro terdapat 269 km atau 56,2% dalam kondisi baik dan 54,8 km dengan kondisi sedang. Sementara kondisi jalan rusak mulai dari kategori ringan hingga rusak berat sekitar 115,49 km dengan rincian 57,19 km rusak ringan serta 58,30 km rusak berat. Dari data itu, persentase jalan kategori mantap, baik, dan sedang berada di angka 72,18%, masih di bawah target pemerintah di angka 92,27%.